wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan memulai orientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sekaligus penanggung jawab bidang pendidikan atau bidang akademik pada program studi pendidikan profesi guru, Ibu Eti Nurbayani. Yang kami hormati. Ya. Itu aja namanya situ. Kan ada itu. Mohon di-mute Ibu Siti Ruknasih. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Ibu Yunita Nur Aziza. Yang kami hormati seluruh pengelola PPG, UINSI Samarinda, dan yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PPG tahap 2 pada program pendidikan profesi guru UINSI Samarinda. Puji dan syukur kita senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan orientasi PPL pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Langsung saja Bapak Ibu, materi untuk penyampaian materi orientasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Eti Nurbayani. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'un, amma ba'du. Yang kami banggakan Koordinator Prodi PPG beserta seluruh jajarannya, yang semoga senantiasa Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan seluruh mahasiswa PPG Daljab Batch 2 LPTK UINSI Samarinda. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bilang pagi gitu ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Sudah pada mandi semua belum? Sudah, Bu. Kalau disapu cuci muka, Bu. gurunya gitu biasanya sudah pada mandi Belum. semua belum? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Pertanyaan kedua, sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Sama-sama Ibu Belum, juga. Bu, belum. Belum nanti Ya. Mudah-mudahan tidak pingsan ya Bu ya, nggak lama kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sejauh ini kita tinggal satu sesi lagi Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu masuk ke tahapan ujian ya, UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG ya. Jadi ini adalah tahapan terakhir dalam rangka untuk menghantarkan Bapak Ibu ya ke ujian kompetensi mahasiswa PPG. Jadi insya Allah kurang lebih 28 hari Bapak Ibu akan melaksanakan tahapan yang terakhir ini, yaitu PPL ya. Mungkin tidak perlu berbasa-basi lama-lama ya. Ingin Ibu sampaikan beberapa hal ya. Mudah-mudahan juga yang masih tertinggal Ibu harapkan yang masih tertinggal
coba hari ini masih ada kesempatan 1 hari, cek kembali gitu ya, yang nilainya masih kosong, cek kembali yang nilainya masih kosong, kemungkinan itu ada 2. Yang pertama, kemungkinan mahasiswa sendiri belum menyelesaikan tugas tersebut ya, sehingga dosen dan guru pamong belum bisa menilai. Yang kedua, mungkin juga adalah berasal dari dosen atau guru pamong yang belum menilai walaupun sudah ada kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu mungkin nanti bisa dicek-cek, kemudian coba disampaikan di grup besarnya ya, supaya nanti bisa dibantu oleh admin ya, Pak Maulana dan Pak Agil untuk nanti meneruskan kepada dosen untuk membantu mengecek kembali gitu ya, karena biasanya kalau memang tidak diingatkan karena waktunya sudah habis gitu ya, langkah-langkah itu kan semuanya ada waktunya. Nah, biasanya kalau dosen yang kita tidak ingatkan biasanya tidak lagi mengecek ke LMS-nya gitu ya. Ketika sudah habis waktunya ya sudah selesai begitu. Nah, sementara selesai itu belum tentu semua mahasiswa ternyata mendapatkan nilai ya. Karena itu tadi alasannya bisa ada keterlambatan. Contoh kasus aja di kelas ibu ya, ada 2 orang masih sampai saat ini belum menyelesaikan beberapa tugas di tahapan sebelumnya, sehingga ibu belum bisa memberikan nilai ya, bukan karena teledor ibu tidak memberikan nilai, karena tugasnya yang belum ada. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya yang bersangkutan sehingga dapat menyelesaikan aktivitasnya. Begitu juga mungkin Ibu harapkan yang lainnya ya. Jadi silahkan dicek hari ini nanti waktunya untuk mengecek kembali nilai yang masih kosong, yang belum ada ya, karena itu juga akan mempengaruhi. Karena tahapan ini adalah tahapan terakhir. Kemudian setelah itu nanti Bu Yunita dan kawan-kawan akan memberikan surat keterangan telah menyelesaikan tahapan ya, telah menyelesaikan tahapan di dalam PPG ini, pendalaman materi, lokakarya dan PPL ya. Nah, surat itu nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UKM PPG. Jadi syarat untuk mengikuti UKM PPG itu adalah telah lulus ya, minimal dengan passing grade di masing-masing tahapan itu adalah 70. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa melihat kan ya nilainya, kemudian keterangan di masing-masing sesi itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pertimbangan dan cross check bagi Bapak Ibu untuk melihat apakah nilai Bapak Ibu sudah ada semua atau masih ada yang belum dinilai gitu ya. Baik, keterkaitan dengan materi hari ini, izinkan Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPL. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik, PPL kita itu terdiri dari 3 sesi sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat ya. Jadi PPL itu kita sebut dengan PPL 1, PPL RPP 1, kemudian PPL 1 RPP 2, kemudian PPL 2 RPP 3 ya. Semuanya sama, maksudnya adalah mengimplementasikan dari RPP yang telah Bapak Ibu buat mulai dari lokakarya, kemudian direview, kemudian di peer teaching-kan, kemudian kemarin salah satunya diujikan dalam ujian komprehensif ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka terus memberikan masukan ya untuk perbaikan terhadap perangkat pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti ketika RPP yang lain itu tidak di-review, tidak di-peer teaching-kan, tidak dikomprehensifkan itu benar atau itu salah, tapi mudah-mudahan salah satu yang di-peer teaching-kan, salah satu yang diujikan itu menjadi barometer untuk perbaikan di RPP berikutnya. Ya, begitu. Mungkin saja hal-hal yang sudah disampaikan di lokakarya pada saat di-review itu mendapat masukan kembali pada saat peer teaching, mendapat masukan kembali pada saat ujian komprehensif ya. Jadi itu saling menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan. Kita berharap ini adalah sebagai langkah untuk mengarah kepada penilaian perangkat pembelajaran pada saat nanti Bapak Ibu melaksanakan UKM PPG. Karena pada saat melaksanakan UKM PPG itu
bahan yang diujikan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah portofolio yang dasarnya adalah dari apa Bu Yun namanya yang pertama itu rekognisi ya, rekognisi yang setelah Bapak Ibu buat atau yang telah Bapak Ibu upload ya pada beberapa waktu lalu sebelum melaksanakan pendalaman materi atau bahkan selama pendalaman materi itu masih diberi waktu dan ruang untuk mengupload rekognisi, itu adalah nanti gambaran sebagai dokumen-dokumen yang nanti akan Bapak Ibu upload pada portofolio. Yang kedua adalah RPP ya, RPP. Oleh karena itulah dalam perangkat pembelajaran, kemudian review, peer teaching, komprehensif itu selalu disempurnakan, selalu diberikan masukan-masukan ya, baik dari dosen maupun guru pamong dalam rangka untuk mengarah kepada aspek-aspek yang dinilai pada perangkat pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah praktek pembelajaran ya, pada saat peer teaching ya. Pada saat peer teaching Bapak Ibu mencoba menerapkan RPP yang sudah salah satu dari RPP yang telah Bapak Ibu buat ya, yang mendapatkan masukan dari dosen maupun pamong itu mencoba diimplementasikan, yang mencoba juga itu berbasis pada penilaian UKIN. Nah, jadi semua itu tahapan yang selama ini Bapak Ibu dapatkan itu adalah kami dari LPTK FTK UINSI Samarinda itu hanya ingin menghantarkan gitu ya. Semoga Bapak Ibu pada saat ujian kompetensi mahasiswa PPG itu baik dalam UKIN maupun UP itu bisa mendapatkan hasil yang semua kita harapkan, yaitu kata lulus gitu ya. Amin. Baik. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, PPL Bapak Ibu sekalian, setiap pelaksanaan itu ada 8 hari ya, kecuali PPL 2, RPP 3 itu 10 hari. Jadi untuk PPL 1, RPP 1 dan RPP 2 itu sama ya, waktunya 8 hari. Selama 8 hari itu apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Hanya melaksanakan praktek 1 kali saja ya, melaksanakan praktek 1 kali. Jadi di 6 hari itu nanti ada tahapan-tahapan atau ada proses yang Bapak Ibu lakukan sebelum melaksanakan praktek di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya, yang kami anggap di LPTK ini sebagai sekolah mitra ya. Kalau zaman pada tahun Daljab tahun 2019, di mana pada saat lokakarya mahasiswa PPG itu wajib datang di kampus UINSI Samarinda, maka PPL-nya adalah di sekolah mitra yang sudah kami tunjuk gitu ya, di mana kami sudah melakukan kerjasama. Tapi sejak pandemi 2021 kemarin ya, dan pada tahun 2022 ini kita bermitra dengan sekolah Bapak Ibu sebagai tempat pelaksanaan PPL ya. Ini sangat menguntungkan juga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya untuk datang ke kampus ya, tetapi dengan harapan ini tetap menjadi maksimal dalam prosesnya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memulai PPL itu nanti untuk di RPP 1 ya, itu di tanggal 19 sampai tanggal 27. Jadi penerapan untuk RPP 1-nya itu adalah di PPL 1 ya, di tanggal 19 sampai 27. Nah, di dalam 8 hari ini nanti ada 2 hari lagi, 2 hari setiap PPL itu ada 2 hari waktu untuk dosen dan guru pamong akan memberikan masukan kembali, akan mereview kembali gitu ya, hasil dari pelaksanaan PPL Bapak Ibu ya. Proses Bapak Ibu mengedit daripada praktek PPL ini supaya di tahapan RPP berikutnya itu jauh lebih sempurna dan lebih baik. Mudah-mudahan itu bisa mengarah kepada penilaian baik di RPP-nya maupun di praktek pembelajarannya, gitu ya. Jadi pada setiap kali PPL, Bapak Ibu di hari pertama, berarti mulai Senin besok, itu berkoordinasi, gitu ya, dengan kepala sekolah, ya, dengan wakak kurikulumnya, bahwa Bapak Ibu izin akan melaksanakan PPL di sekolah Bapak Ibu. Ya, melaksanakan PPL sekolah Ibu. Nanti secara administrasi jika sekolah memang membutuhkan surat gitu ya, bahwa sekolah Bapak Ibu sebagai mitra PPL, nanti insya Allah staf kami akan membuatkan Google Form surat gitu ya, nanti Bapak Ibu tinggal upload,
kemudian tinggal memasukkan mungkin nama sekolah Bapak Ibu masing-masing sebagai sekolah mitra, sekaligus itu untuk izin Bapak Ibu menggunakan fasilitas ya, sarana dan prasarana selama Bapak Ibu melaksanakan ujian praktek pembelajaran ya. Karena ini berbasis untuk UKIN, di mana salah satunya Bapak Ibu wajib menggunakan IT ya, maka mungkin sekolah-sekolah yang belum memiliki itu atau hanya ada beberapa kelas tertentu yang memiliki fasilitas seperti itu. Nah, ini adalah surat ini mungkin nanti dijadikan sebagai bahan pertimbangan di kepimpinan masing-masing atau kepala sekolah atau kepala madrasah di mana Bapak Ibu bekerja untuk bisa membantu bekerja sama di dalam menunjang proses keterlaksanaan PPL Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi hari pertama ini persiapan segala sesuatunya ya, termasuk izin kepada kepala sekolah, kemudian persiapan Bapak Ibu mempersiapkan mengecek kembali gitu ya RPP yang akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi sebelum diupload, pastikan dulu segala sesuatunya sudah sesuai dengan arahan-arahan pada saat review, pada saat peer teaching, pada saat ujian komprehensif gitu ya. Jadi jangan yang sudah ada sementara saat pada peer teaching, kompre itu dapat masukan diabaikan gitu ya, tidak ada perbaikan. Nah, oleh karena itu dijadikan dasar pertimbangan untuk perbaikan sebelum mengupload. Kemudian sudah saya sampaikan dulu sejak awal bahwa supaya tidak 2 kali dalam melaksanakan pekerjaan, maka kita harapkan pada saat awal dulu bahwa PTK diupayakan terintegrasi di dalam perangkat pembelajaran. Nah, oleh karena itu di RPP 1 ini mudah-mudahan semua bisa melaksanakan PTK sekaligus di dalam praktek pembelajarannya ya. Syukur-syukur bisa langsung dilaksanakan di RPP 1 dan di RPP 2. Karena di RPP 3 itu sudah khusus untuk mengupload laporan PTK-nya. Jadi nanti pada saat di RPP 1 itu ada di situ diminta di LMS adalah mengupload PTK ya. Maka yang Bapak Ibu masukkan nanti di bagian RPP 1 itu hanya nanti proposalnya saja dulu ya, proposalnya. Kemudian nanti di RPP kedua ya mungkin masih dalam bentuk proposal, nanti di RPP yang ketiga itu Bapak Ibu baru membuat laporan PTK-nya. Baik, sudah saya sampaikan tadi, Ibu sampaikan bahwa di hari pertama itu ini ya, mencermati kembali, kemudian melakukan koordinasi, dan Bapak Ibu juga bisa mengunggah file perangkatnya kalau dirasa semuanya sudah tepat gitu ya, sudah bagus, dan yang pasti wajib ditandatangani RPP-nya Bapak Ibu sekalian ya, sebagai bukti bahwa sekolah telah mengizinkan Bapak Ibu melaksanakan PPL di situ. Jadi jangan ada lagi RPP yang tidak ada ditandatangani baik mahasiswa yang akan PPL maupun kepala sekolah. Jadi saya tekankan kembali, Ibu tekankan kembali, wajib ditandatangani RPP-nya. Ya. Hari kedua, Bapak Ibu sudah merancang ya seperti apa nanti teknis perekamannya. Ya, kalau bisa Bapak Ibu jangan sendiri gitu ya. Jadi bisa minta tolong kepada rekannya untuk membantu proses perekaman ini supaya nanti hasilnya baik gitu ya, hasilnya bagus. Karena beberapa pengalaman di kelas, misalnya di kelas Ibu saja ya, pada saat hasil editing itu suaranya dubbing gitu ya. Jadi seperti menggema atau suara guru sudah sangat lantang ya, tapi terdengar di saat kita melihat atau mendengarkan itu suaranya kecil walaupun sudah kita maksimalkan suaranya ya, tapi yang terdengar suaranya sangat kecil lagi. Nah, atau mungkin nanti gambarnya atau pada saat videonya goyang-goyang gitu ya dan lain sebagainya, atau tampilan videonya itu hanya pada satu posisi saja gitu ya. Kita harapkan seperti Bapak Ibu mengajar gitu. Oleh karena itulah kita butuh bantuan teman ya. Mungkin pada satu saat video itu mendekat kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin video itu sesekali mendekat kepada aktivitas apa yang dilakukan oleh anak ketika ada tugas yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Jadi tidak pada satu fokus tertentu. Kalau kita sendiri misalnya kita taruh standing
kamera gitu ya pada satu posisi, maka tampilan itu nanti sepertinya hanya pada satu posisi saja gitu ya. Misalnya kalau dari belakang melihat ke Bapak, atau mungkin dari depan yang kameranya ke anak-anak, nah itu nanti hasilnya tidak seperti natural Bapak Ibu melaksanakan praktek yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu di sini memang butuh bantuan rekan gitu ya untuk proses perekaman. Nah, ini sudah disetting. Maksudnya siapa yang akan membantu Bapak Ibu gitu ya. Alatnya seperti apa? Apakah ada standing? Apakah ada teman yang akan keliling pada saat proses Bapak Ibu melakukan praktek ya. Jadi prakteknya real ya. Kalau misalnya satu kali pertemuan itu 2 kali 35 menit, ya berarti Bapak Ibu melaksanakannya selama 2 kali 35 menit itu ya, secara real direkam proses pelaksanaannya. Nah, itu harus dipikirkan gitu ya. Pencahayaannya di mana nanti menaruh kameranya supaya dia nanti hasilnya tidak gelap gitu ya. Nah, itu semuanya dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Itu di setting di hari kedua. Nah, selebihnya Bapak Ibu melaksanakan praktek ya di hari ketiga atau keempat ya, atau di hari kelima. Yang jelas di hari ke-6 itu maksimum sudah diupload ke LMS ya, karena di hari ke-7 dan hari ke-8 itu adalah waktunya untuk mereview ya. Jadi sebenarnya mau hari ketiga, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6 terserah. Yang penting hari ke-6 itu adalah batas maksimal Bapak Ibu sudah mengupload ya, mengupload ke LMS hasil praktek pembelajarannya yang sudah diedit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan pure selama 70 menit itu yang dikirim ke LMS ya, tetapi yang sudah diedit ya. Sekali lagi yang sudah Bapak Ibu edit. Nah, oleh karena itulah kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan di hari yang Ibu tulis ini, di hari ketiga atau di hari keempat, jadi ada waktu Bapak Ibu luang untuk melakukan editing gitu ya, melakukan editing. Jadi apakah mau praktek di hari ketiga, ya berarti waktu Bapak Ibu juga lebih panjang ya. Atau mau melaksanakan di hari keempat, waktu Bapak Ibu juga lebih panjang. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu melakukan koordinasi. Misalnya Bu, di hari ketiga, di hari keempat itu saya tidak ada jadwal misalnya. Nah, oleh karena itulah tadi yang Ibu katakan perlu koordinasi gitu ya, koordinasi bekerja sama. Salah satunya adalah itu juga ya, bisa mencoba mengakomodir waktu pelaksanaan PPL ya di hari ketiga atau di hari keempat itu mungkin bisa bertukar dengan guru yang lain gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan di hari ketiga atau di hari keempat dengan jam juga ya yang Bapak Ibu juga bisa leluasa, atau kelas juga yang Bapak Ibu mungkin Ibu suka gitu ya, dengan kelas tertentu yang respon anaknya cukup bagus gitu ya, kreatif, aktivitas, komunikasi dan sebagainya itu cukup bagus di kelas itu. Nah, itu juga adalah bagian-bagian yang Bapak Ibu rencanakan dan persiapkan ya. Mudah-mudahan tentatif ini bisa diikuti gitu ya di hari ketiga atau di hari keempat, sehingga waktu Bapak lebih banyak gitu ya untuk bisa mengedit secara bagus gitu ya, secara baik praktek pembelajaran yang durasi 70 menit itu menjadi maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit ya. Di dalam penilaian, termasuk nanti dalam penilaian UKIN itu waktu juga menjadi perhatian ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana mengelola waktu step by step di setiap sesi, setiap aktivitas secara umum ya, membuka, inti dan menutup itu prosentasenya juga itu akan kita lihat ya, pembagiannya. Misalnya mungkin 2 menit untuk pembukaan ya, kemudian 10 menit untuk inti, penutup 3 menit. Bagaimana bisa itu Bu ya? Bapak Ibu lah yang nanti akan melakukan dalam proses editing ya. Mungkin kalau misalnya membuka salam-salam itu cukup tidak perlu sampai tuntas gitu ya, ketika mau mengabsen anak misalnya 1-2 anak terus langsung diucapkan dengan kalimat misalnya alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semua misalnya ya, kemudian meminta memimpin berdoa ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim terus langsung di skip lagi gitu ya. Mungkin mau literasi juga
sedikit lalu di skip ya, bisa waktu 2 menit itu Bapak Ibu lakukan. Nah, karena dia di skip gitu ya, setiap aktivitas Bapak Ibu, maka Bapak Ibu wajib menulis kata kecil di setiap aktivitas itu, gitu ya. Jadi ketika menyampaikan tujuan, tuliskan di situ menyampaikan tujuan. Kemudian misalnya ketika Bapak Ibu melakukan pretest misalnya ya di awal, Bapak Ibu tulis pretest gitu ya, atau menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, tulis seperti itu. Atau misalnya memberikan motivasi, tulis di situ. Atau Bapak ice breaking, tulis di situ ya. Karena di skip ya dengan waktu sekian banyak aktivitas yang realnya itu katakanlah 5 sampai 7 menit, Bapak Ibu edit menjadi 2 menit. Nah, oleh karena itulah di situ perlu penegasan aktivitas-aktivitas itu dalam kata-kata poin penting ya di dalam setiap aktivitas itu, sehingga membantu para penilai atau nanti dosen dengan guru pamong untuk bisa bisa menilai bahwa itu memang masuk dalam aktivitas yang Bapak Ibu maksud ya. Jadi itu. Yang kedua, selain nanti video, Bapak Ibu juga harus mendokumentasikan. Jadi ada foto ya. Jadi ya dipoto mungkin pada saat berdoa, mungkin nanti pada saat mengabsen, mungkin pada saat literasi, mungkin pada saat membaca doa dan lain sebagainya, itu dipoto ya. Kemudian foto itu juga nanti termasuk yang diupload. Nah, foto itu Bapak Ibu jangan lupa juga diberi beritanya gitu ya, diberi catatan di bawah foto itu aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam foto itu ya. Jadi dokumen nanti yang Bapak Ibu akan masukkan di dalam LMS ya, itu termasuk foto pada saat praktek, kemudian RPP ya. Kemudian kalau di dalam RPP itu sudah ada link gitu ya, link medianya, link LKPD-nya, link sumber belajarnya, itu berarti sudah dimasukkan di dalam RPP linknya. Tapi kalau bagi yang mereka tidak ada membuat link gitu ya, maka nanti ada juga file yang diunggah ya di dalam mengupload bahan pelaksanaan pembelajaran itu ya. Ada ruang juga di situ untuk mengupload media, mengupload sumber dan sebagainya. Tapi kalau untuk bagusnya sih menurut Ibu ketika nanti ada link materi, ya buatkan langsung link di RPP itu ketika berbicara komponen RPP, masukkan link materinya. Ketika berbicara evaluasi, misalnya di aspek pengetahuan Bapak Ibu membuat Google Form, masukkan link Google Form-nya atau link LKPD-nya ya. Jadi ketika kami dosen dan guru pamong itu nanti akan mengklik link itu akan tersambung. Nah, oleh karena itu ketika dia berbasis link, pastikan link itu bisa terbuka. Jadi jangan dikunci. Jangan sampai meminta ya, jangan sampai ketika kami membuka itu meminta akses dulu. Ya, itu akan membutuhkan waktu lama dan juga itu bahkan tidak bisa dibuka sama sekali. Oleh karena itu pastikan itu semua atau yang memiliki link itu bisa membukanya. Utamanya adalah dosen dan guru pamong ya, yang nanti akan bisa melihat link tersebut. Jadi sama ya, aktivitas selama 1 minggu itu seperti itu. Jadi di hari ke-7 dan hari ke-8 nanti akan ada pelaksanaan review ya. Review oleh guru dan dosen ya untuk memberikan masukan dan balikan tentang pelaksanaan praktek pembelajaran termasuk editing video praktek yang sudah Bapak Ibu masukkan ya di LMS. Nah, hasil dari rekaman video praktek itulah yang nanti menjadi dasar kami menilai gitu ya, menilai untuk proses praktek RPP 1. Ya, di situ nanti Bapak Ibu akan diminta juga mengupload PTK, maka PTK yang diupload itu hanya proposalnya saja ya. Baik di RPP 1 maupun di RPP 2 itu hanya proposal PTK-nya saja dulu yang diupload. Kemudian nanti ada LK, lembar kerja ya. LK itu ada 7. Setiap satu praktek PPL itu ada 2 LK, LK 1 dan LK 2 ya. Nah, di LK itu yang akan Bapak Ibu tulis itu adalah hambatan yang Bapak Ibu alami pada saat Bapak Ibu melaksanakan praktek pembelajaran
ya. Kemudian apa solusi Bapak Ibu ya untuk mengatasi itu? Nah, karena Bapak Ibu tidak bisa memberikan gambaran tentang hal tersebut ya, maka tidak bisa pada saat itu akan mengupload LK-nya. Jadi LK-nya itu baru bisa dimasukkan itu di RPP yang ketiga. Jadi seluruh LK 1-2-nya itu nanti bisa diupload, atau nanti kita lihat ya di LMS apakah nanti pada saat PPL RPP 2 itu LK 1 dan LK 2-nya bisa diupload ya, maka nanti akan kita coba seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, berarti nanti LK 1 dan LK 2-nya untuk setiap PPL nanti akan diakumulasi ya, menguploadnya adalah di RPP PPL di RPP 3 PPL 2 ya. Oke, karena di situ Bapak Ibu juga harus memasukkan sekaligus kalau tidak salah ya. Nanti kita coba cek melalui LMS pada hari ini ya, pada saat pengarahan ini apakah mengupload itu termasuk LK-nya juga harus diupload ya. Kalau diminta diupload berarti nanti Bapak Ibu hanya akan mengupload LK yang kosong ya. Karena Bapak Ibu belum praktek, LK itu tidak bisa terisi gitu ya. Hambatan apa yang Bapak Ibu alami itu belum bisa tergambar karena Bapak Ibu belum melaksanakan praktek. Nah, oleh karena itu ketika nanti misalnya Bapak Ibu akan mengupload LK, diminta mengupload LK lembar kerja, maka nanti Bapak Ibu mengupload LK yang masih kosong. Ya. Jadi setiap PPL itu ada 2 LK. Jadi kalau PPL 1, RPP 1 itu LK 1, LK 2 gitu ya. Nanti LK 3, 4, 5, 6, 7-nya itu nanti LK untuk PTK. Oke, praktek kedua Bapak Ibu adalah dimulai nanti tanggal 28 September sampai 6 Oktober ya, ini ketinggalan Oktobernya. Ya, 28 September sampai 6 Oktober. Sama ya langkahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu koordinasi untuk melaksanakan praktek yang kedua ya. Kemudian menyiapkan lagi hal-hal yang akan Bapak Ibu lakukan nanti, siapa yang merekam ya, media apa yang mau digunakan dan seterusnya ya. Kemudian baru di hari ketiga dan keempatnya Bapak Ibu melaksanakan PPL. Ya, 5 ke 6 Bapak Ibu mengedit, kemudian nanti akan mendapatkan review 2 hari. Nah, untuk PPL 2 RPP 3 itu 10 hari karena reviewnya ada 4 hari ya, 2 hari untuk RPP dan 2 hari khusus untuk Bapak Ibu presentasi ya, presentasi dari hasil PTK-nya. Ya. Jadi di RPP 3 itu nanti 2 hari Bapak Ibu akan mendapatkan masukan, 2 hari Bapak Ibu presentasi tentang PTK, laporan PTK. Jadi hasilnya seperti apa ya? Hasil dari PTK yang Bapak Ibu lakukan, ya, hasilnya seperti apa? Termasuk nanti di RPP 3 ini Bapak Ibu akan mengupload laporan PTK. Untuk laporan PTK tidak ada template yang begitu merumitkan ya, cukup judulnya ya, kemudian daftar isinya, jadi tidak perlu pakai abstrak ya, cukup daftar isinya sesuai daftar isinya, kemudian isinya ya, isi dari laporan PTK itu tersebut ya, yang nanti dijadikan upload di dalam tugas di RPP 3. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload itu adalah RPP ya, tiap sesi. Ini Bu lupa ya, nanti ada foto gitu ya, foto pada saat Bapak Ibu praktek, kemudian video yang telah diedit dengan durasi maksimal 15 menit, kemudian nanti laporan PTK. Yang laporan PTK ini khusus di PPL 2 RPP 3. Plus tadi LK ya, Ibu lupa LK. LK itu rasanya di tiap sesi juga, tapi nanti kita cek ya di sistem apakah wajib juga mengunggah itu pada saat mau melaksanakan PPL. Oke, ini mungkin sebagai tentatif ya, waktu untuk mengedit video ya, sekitar 2 menit. Ibu tadi katakan untuk membukanya intinya 10 menit dan menutupnya maksimal 3 menit. Oke ya, itu yang mungkin dapat Ibu sampaikan ya terkait dengan ini. Waktu mungkin ada beberapa menit ya untuk hal-hal kalau masih ada yang mau dikomunikasikan. Silakan Bu. Saya Bu. Bu siapa Kiki? Muhammad Bu, Kiki Muhammad apa Ibu Jaka nih? Sebentar Bu. Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Nanti Saya, Bu. akan diberikan Sebentar, Bu. kesempatan Bapak Ibu. Yes.
Terima kasih Bu, terima atas kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebentar, Sebentar, Bapak. Bapak. Sebentar, Bapak. Sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kami mute terlebih dahulu. Nanti akan diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya, ya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bu Yeti yang telah menyampaikan terkait bagaimana Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan PPL. Kami akan membuka sesi pertanyaan, begitu. Yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Setelah raise hand, kemudian akan kami sebutkan namanya dan baru boleh open mic, begitu ya. Baru boleh memberikan pertanyaan. Saya, Bu. Saya, Bu. Sebentar, Bapak. Sebentar, nggih. Silakan raise hand, nggih, yang ingin bertanya. Nanti akan kami berikan kesempatan. Oke, yang pertama. Saya. Sebentar, Bapak. Silahkan Bapak kalau ingin bertanya di raise hand dulu, nggih. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada yang raise hand terlebih dahulu, kepada Pak Iman Abdul Sobar, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kondisi di sekolah saya itu mayoritas non-muslim. Jadi untuk kelas yang saya masukkan itu kelas 3, yang muslimnya jumlahnya 3 orang. Itu apakah PPL itu tetap dengan sekolah dan siswa yang saya tempati atau bagaimana? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum Pertanyaannya itu warahmatullahi saja ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Langsung ya Ibu jawab. Yes, Pak Iman, silakan, Bu. yang dekat sekolah yang dekat dengan Bapak masih ada nggak, Pak? Ada, Pak. Ada, Bu. Ada. Di situ muslimnya banyak. Ya, banyak. Oke, kalau begitu Bapak bisa koordinasi dengan kepala sekolahnya? Bisa. Ya, baik. Kalau begitu nanti Pak Iman koordinasi, artinya nanti surat minta di admin kami ya Pak ya, untuk Ya. nanti bisa disampaikan pada hari Senin itu. Jadi Bapak setiap seminggu sekali nanti Bapak akan praktek di sana. Begitu ya? Oh iya, Bu. Terima Ya, kasih, baik. Bu. Oke, baik Pak Iman. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Iman. Yang berikutnya Pak Adi Kusuma Wijaya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu dari pelaksana LPTK telah memberikan kesempatan kepada kami. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama dari kami terkait mungkin masalah yang dibahas tadi sempat disampaikan oleh Ibu Eti, bahwasanya jika masih ada tugas-tugas yang belum dinilai mungkin bisa dilaporkan kepada pelaksana atau admin. Nah, yang terjadi di kelas kami ini ada sedikit kebingungan mungkin maksudnya karena ada seorang yang menilai 2 mahasiswa, maksudnya menilai 2 teman sejawat. Kemudian yang satunya ini tidak kebagian penilai. Mungkin seperti apa tanggapannya seperti itu, Bu? Karena kasihan juga beliau, khawatir takutnya nanti dikira nilainya salah. Mungkin itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah praktek PPL. Jadi keadaan di sekolah tempat saya mengajar ini kebetulan pas kemarin pelaksanaan PPG, pas juga kami rapat untuk beban kerja. Nah, karena surat itu sudah masuk duluan ke kepala sekolah kami, makanya beliau memberikan dispensasi kepada kami untuk fokus mengikuti PPG sehingga jam mengajarnya dikosongkan. Nah, seperti apa untuk pelaksanaan PPL-nya? Karena saya tidak memiliki rombel untuk mengajar. Terus yang ketiga, ini permohonan maaf dari kami mungkin kelas H kalau ada yang tidak sempat masuk, dikarenakan mayoritas kami di kelas H ini kebanyakan dari Berau dan juga dari Pesisir.
masalah jaringan. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama juga dari kami itu karena berada di wilayah pesisir, jaringan kurang maksimal. Terus pertanyaan yang keempat mungkin terakhir ini Bu, masalah editing video. Nah, kemudian editing videonya ini biasanya kami mendapat sampai di atas 30 menit. Apakah di PPL ini memang harus 15 menit? Karena ada pernah saya baca kalau tidak salah di awal kemarin itu 30 sampai 40 menit. Apakah itu di UIN atau di PPL? Ya, mohon pengarahan dan penjelasannya. Terima kasih. Allahumma taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, 4 pertanyaan Pak Adi ya. Untuk yang teman sejawat yang ada 2 itu memang bukan wewenang kami ya Pak ya, itu memang langsung pusat ya, pusat yang langsung menunjuk untuk teman sejawat. Nah mungkin karena admin itu juga tidak bisa mengecek bahwa ada 1 orang sampai mendapat. Ibu termute. Ibu Suaranya, termute. Bu. Bu Eti, suaranya. Ibu termute. Ibu suara termute. Ibu enggak ada. Bu suaranya Ibu masih termute. Sabar Bapak Ibu. Ibu masih termute. Ya. Jadi untuk Pak Adi kembali ya, untuk terkait bahwa ada yang terdobel ketika memberikan penilaian teman sejawat, bahkan ada yang tidak, itu tidak di kapasitas kami gitu Pak ya, karena itu yang mengacak untuk teman sejawat itu pusat. Nah harusnya kemarin pada saat terjadi seperti itu langsung dilaporkan ke admin gitu ya, dilaporkan di grup sehingga langsung mendapatkan penanganan ya. Tapi nanti kalau ini sudah terlewat mungkin tidak masalah Pak ya. Kemudian yang berikutnya praktek yang Bapak tidak memiliki rombel. Nah inilah saatnya nanti hari Senin gitu Pak ya. Karena PPL ini kita bermitra dengan sekolah Bapak Ibu sekalian, maka hari Senin inilah nanti Bapak Ibu mungkin menyampaikan kembali, khususnya Pak Adi ya, menyampaikan kepala sekolah minta izin untuk mendapatkan 1 kelas untuk Bapak Ibu melaksanakan praktek ya. Nah surat itu nanti Bu. Ya, surat itu nanti diminta ya Pak ya. Bu, boleh menanggapi? Gini Bu, kalau misalnya saya tidak bisa melaksanakannya pagi karena saya butuh juga suasana yang kondusif, bolehkah saya mengkomunikasikan untuk meminta di jadwal yang gitu Bu, supaya itu tidak masalah Pak, waktunya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Oh gitu. Oh, iya, di hari ketiga, di hari keempat itu mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10, mau jam 2, mau jam 1, terserah Bapak Ibu. Ya, prakteknya itu mau di waktu kapan saja sesuai dengan nyamannya Bapak Ibu, sesuai dengan siswa yang kelas mana yang nyaman Bapak Ibu untuk komunikasi, interaksi gitu ya. Silahkan, itu diatur. Kami tidak ikut ambil di situ. Silahkan secara bebas Bapak Ibu mengkomunikasikannya dengan sekolah ya. Sekolah dan kepala sekolah dengan wakakurikulum. Begitu ya Pak Adi ya. Kemudian untuk upload ya Bapak upayakan kalau memang di tempat Bapak jaringan itu susah, kami juga tidak tahu di mana jaringan itu yang mendukung. Oleh karena itu Bapak Ibu yang tahu persis gitu ya, di mana jaringan pada saat mengupload. Nah, oleh karena itulah Ibu butuh waktu melaksanakan praktek itu di hari ketiga gitu ya. Syukur-syukur bisa di hari kedua. Di hari pertama tuh sudah izin, sudah memantapkan siapa yang mau merekam. Di hari kedua sudah bisa juga ya. Jadi tidak mesti harus di hari ketiga, di hari keempat. Di hari kedua Bapak Ibu sudah siap semuanya, laksanakan di hari kedua. Jadi untuk mengupload tugas Bapak Ibu itu waktunya lebih panjang dan dengan mencari lokasi yang mendukung untuk jaringan tadi gitu ya, untuk menguploadnya. Kemudian untuk mengedit video, jadi yang benarnya adalah itu tadi yang Ibu sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi di UKIN itu durasinya adalah 15 menit ya. Jadi mulai dari peer teaching kemarin durasi 30 menit pada saat Bapak Ibu melaksanakan, kemudian diedit menjadi 15 menit untuk ujian yang diupload di ujian komprehensif. Nah, di PPL ini pun juga berlaku seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 15 menit ya, 15 menit dengan durasi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentatifnya ya, 2 menit untuk pembukaan, 10 menit untuk inti, dan 3 menit untuk penutup. Begitu, Pak Adi. Karena anunya begini Bu, kadang kami di sini itu Bu terjadi dilematis. Ini mau dihapus,
juga kayak gantung penyampaiannya. Jadi terkadang juga biar begini, nah mau dipotong juga gantung penyampaiannya. Jadi tetap harus 15 menit itu Bu ya. Iya, tetap. Misalnya begini Pak, misalnya tadi kan membuka menjadi 2 menit. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita belajar baik. Bapak, mari kita berdoa. Doa langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung truk di skip Pak ya. Baik, kemudian mengabsen 1, 2, Bapak Ibu, anak-anak baik, alhamdulillah anak-anak sudah hadir semua. Sekarang kita lanjut membaca ayat. Baca ayat cukup Bismillah depan langsung di skip lagi. Begitu juga nanti di inti ya, misalnya membagi kelompok, ada 5 kelompok, cukup 1 kelompok saja di skip gitu ya. Ketika pelaksanaan presentasi cukup 1 anak, langsung di skip di akhir, langsung Bapak Ibu, baik tadi sudah 4 kelompok, anak-anak sudah menyampaikan, sekarang kita coba bahas. Langsung bisa, Bapak Ibu yang akan pintar melakukan itu. Begitu ya Pak Adi ya? Siap. Ya, baik, lanjut atas, lagi, waktu silakan yang lain Alhamdulillah. lagi. Masih banyak yang reskan ini. Oke. Berikutnya Pak Bul Hasan, silakan Pak. Kalau pertanyaannya sama jangan diulang ya. Oke. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. yang lain yang mau bertanya kalau kasusnya sama itu mudah-mudahan menjadi jawaban yang sama gitu ya. Silakan lanjut Pak Bul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ulun, ini Bu, kan di RPP itu kita nanti ada membuat penilaian. Nah itu kan nanti ada upload, kata Ibu tadi kan ada upload, selain RPP kan ada upload penilaian dan lain-lain. Pertanyaan ulun, di situ kan tadi ada membuat misalnya Google Form, itu kan LKPD. Nah berupa Google Form yang kita klik langsung terlihat LKPD-nya. Sama pertanyaan ulun, apakah nilainya sama Bu? Kita menggunakan penilaian LKPD itu menggunakan link sama dengan yang manual, apakah nilainya sama? Terima kasih Bu. Oke, langsung sama Pak Bul Hasan. Maksud Ibu, kalau misalnya evaluasi itu ada link dalam bentuk LKPD, linknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada yang menggunakan link, ya langsung manual di dalam RPP-nya. Oh, nilainya sama aja. Sama, nilainya sama gitu ya. Artinya yang membuat evaluasi dalam bentuk Google Form, ya lebih baik linknya yang dimasukkan supaya menghemat bahan itu tidak panjang gitu maksud Ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan link ya, tidak menggunakan Google Form ya ditulis di situ misalnya esai hanya 5 soal ya silakan. Maksudnya itu kalau kita membuatkan link tampilannya menarik gitu Pak. Misalnya esai dibuat soal cereng, begitu ada yang menjawab benar nanti ada gambar jempol cereng gitu. Nah, itu kan sesuatu yang menarik maksudnya gitu ya. Ketika ada yang jawab anak-anak nih pertanyaan kedua tampil tulisannya ayo si Bayu jawab, dia jawab salah, keluar silang atau tanda emot yang merengut misalnya begitu. Ini kan hanya untuk namanya kan hanya berbasis IT, kita tampilannya daring di sini, nah itu maksudnya itu. Tapi nggak masalah juga gitu Bapak kalau misalnya melaksanakannya secara manual tidak menggunakan itu gitu, ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Wahyu. Wahyu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Bu di sini sebagai ketua kelas D Bu. Saya ingin bertanya itu masalah penilaian Bu. Di dalam modul peer teaching dan di dalam modul komprehensif itu ada nilai dosen 2 Bu. Nah sementara kami itu untuk yang peer teaching nilai dosen 2 belum dinilai. Ada nilai dosen 1, nilai dosen 2 sama guru pamong. Sementara kami di peer teaching itu cuma didampingi 2 dosen aja. Dosen 1 sama guru pamong. Nah, sementara nilai dosen 2 itu belum keluar. Kami masih bingung itu yang nilai siapa. Termasuk di komprehensif. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Baik. Wahyu, untuk peer teaching itu dosennya 1. Ya. Gurunya 1, jadi hanya 2. Tapi kalau nanti memang tampilannya seperti itu, nanti kami cek kembali ya. Siap. Ini sesuatu yang baru kami tahu ya, bahwa di peer teaching itu ada 2 dosen dan 1 guru. Jadi yang sebenarnya adalah 1 dosen dan 1 guru. Bu izin kalau boleh Bu. ujian komprehensif memang 2 ya, 2 dosen. Berarti ketika hanya 1 aja nilainya, berarti perlu Bapak komunikasikan nanti di grup besar ya, bahwa misalnya di kelas B sebagian besar itu belum ada nilai dari penguji 2-nya. Begitu ya? Boleh izin Bu. Ya. Untuk yang peer teaching memang di situ ada dosen 1, dosen 2 dan pamong Pak. Tapi di dosen 2 itu nggak masuk di rekap.
Jadi yang masuk rekap itu pembagiannya sesuai dengan yang kami plotting. Kalau misalnya tidak kami plotting berarti tidak masuk di rekap. Pembagian rekapnya itu kan ada average-nya ya. Nah, itu tidak masuk seperti itu. Jadi diabaikan aja Pak, nggak masalah. Oke, Nanti siap. terkait dengan dosen yang belum menilai, nanti akan kami sampaikan lagi ke grup dosen untuk segera menilai begitu. Siap. Terima kasih Bu. Yuk. Assalamualaikum. Lanjut Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu. Yang pertama masalah PPL dan PTK kita kan nanti 3 RPP ya Bu. Ya. Nah itu apakah RPP kita itu wajib menerapkan PBL Bu? Atau boleh dengan model yang lain? Karena kemarin waktu ujian komprehensif itu banyak dosen yang menanyakan kenapa beberapa kawan kami ini tidak menerapkan PBL gitu. Sementara di PPG ini diwajibkan untuk PBL. Nah ini kami mohon kepastian Bu, apakah RPP itu wajib PBL atau tidak. Yang kedua, PTK itu kita laksanakan berapa siklus Bu? Cukup 2 siklus atau 3 siklus? Kemudian masing-masing siklus itu berapa kali pertemuan? Kalau tadi kan satu RPP 2 kali 35 menit, jadi 70 menit gitu ya Bu. Kemudian siklusnya berapa? Apakah 2 atau 3? Dan masing-masing siklus 1 atau 2 pertemuan. Yang ketiga, kemarin kita kan sudah ada tugas untuk menyusun proposal PTK Bu. Tetapi ketika kita mau PPL dan PTK ini, kalau kita rasa itu tidak sesuai, apakah boleh kita revisi judul dan proposal Bu? Ya. Itu kemudian yang selanjutnya Bu, kami ini kan di guru MI. Guru MI kan pembelajarannya tematik Bu. Nah, apakah diperbolehkan ketika nanti ada di antara kami yang PTK-nya itu mengambil satu mapel saja, kemudian RPP-nya tematik. Nah, ini seperti apa solusinya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Teguh ya. Ya, kalau berdasarkan modul ya, dalam model pembelajaran itu memang diarahkan ke sana ya. Karena kan berbasis pembelajaran abad 21 itu adalah memang model PBL atau PJBL itu yang relevan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran abad 21 itu ya. Seyogianya seperti itu, Pak ya. Seyogianya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya diupayakan tetap mengarah ke situ, Pak. Ya, misalnya diskusi, misalnya tetap mengarahnya penyelesaian kepada penyelesaian masalah. Jadi ada tahapan-tahapan di mana proses mengaktifkan gitu ya, mengkomunikasikan, mengeksplor itu ada gitu, Pak. Diharapkan seperti itu. Ya, diharapkan seperti itu dari awal. Kemudian PTK itu minimal 2 siklus, Pak. Minimal. Tapi kalau Bapak mau 3 siklus tidak masalah. Ya, seyogianya 1 siklus itu 2 pertemuan, seyogianya Pak ya. Tapi karena ini dari pihak pusat itu hanya sebagai latihan gitu ya. Latihan tapi juga tidak terlalu tidak terlalu ideal banget lah gitu ya Pak ya. Ya, anggap aja 1 kali pertemuan itu udah 2 siklus gitu Pak. Gitu ya, yang anggap saja yang pertama pretestnya itu adalah siklus pertama, hasilnya seperti apa, kemudian Bapak melaksanakan proses pembelajaran, lalu nanti hasilnya sebagai siklus yang kedua. Apa siklus yang kedua? Maksud Ibu pertemuan yang berikutnya, hasil yang keduanya gitu ya. Jadi minimal 2 siklus aja ya Pak ya. Ya, minimal 2 siklus. Kemudian untuk proposal, kalau memang Bapak punya waktu, silakan Pak. Mau merevisi ya. Ini kan kalau tugas yang lainnya masih ada terbengkalai, nah ini yang menghambat. Tapi kalau Bapak dirasa ingin bagus hasilnya, proposalnya yang menunjang, mau direvisi silahkan ya, sesuaikan dengan yang keadaan sekarang, boleh. Kemudian untuk guru MI tadi Pak ya, PTK-nya mau 1 mapel maksudnya gitu ya? Iya Bu, 1 mapel saja gitu. Boleh Pak, boleh aja. Silakan aja, pada mapel tertentu boleh. Ya, begitu ya Pak Teguh. Oke Bu, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Sulfia. Pak Sulfia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya mau menanyakan. Yang pertama, kira-kira kami dibagikan nggak juknis tentang PPL tadi Bu?
Yang barusan Ibu sampaikan nanti insya Allah akan di-share. Oh iya. Yang kedua, ini kebetulan pada tanggal 26 itu sekolah saya itu melaksanakan mid semester, Bu. Mid semester? Ya, jadi solusinya gimana itu kan berkaitan dengan praktek, upload video, editing juga tentunya. Nah, itu solusinya gimana itu? Sekitar 1 minggu lah itu kira-kira itu, Bu. Terus yang ketiga, ini mungkin saya nggak dengar tadi karena sempat hilang jaringan dari itu mengenai angel atau pengambilan posisi kamera pada saat mengajar, Bu, pada praktek. Itu kira-kira cukup satu posisi atau dengan beberapa posisi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk juknis apa yang Bu sampaikan tadi akan di-share ya di grup besar ya, di grup besar. Yang kedua 26 September itu masuk sesi yang keberapa tuh Pak PPL-nya? Yang kedua, Bu. Yang kedua. Berarti Bapak nanti perlu mengkomunikasikan pada kelas tertentu untuk turun. Oh gitu ya. Ya, jadi minta kepada anak-anak pada tanggal mid itu gitu ya. Artinya setelah mid lah Pak, kalau misalnya midnya dia pagi, Bapak minta sore gitu. Oh bisa Bu ya gitu ya? Bisa, Bapak aja yang kondisikan. Ya. Bisa Bapak kondisikan. Untuk posisi maunya Ibu sih tidak menetap pada satu posisi Pak, jadi nanti hasilnya hanya dari depan saja ya, makanya tadi butuh rekan gitu Pak, pada saat ada posisi yang menetap gitu ya, tapi ada satu teman yang selalu berkeliling. Gitu ya, berkeliling mengikuti misalnya sesekali di Zoom saat Bapak menyampaikan atau memberikan bina suasana, sesekali nanti bisa di Zoom kepada aktivitas anak, misalnya membuat peta konsep langsung di Zoom kepada aktivitas anak hasil peta konsepnya, begitu ya Bapak ya. Jadi maunya tidak pada satu fokus tertentu ya, tapi seperti real Bapak Ibu mengajar bisa dilihat di mana saja. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu Haryani. Ibu Haryani. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Yang saya mau tanyakan di sini kan tadi Ibu mengatakan bahwa diusahakan PTK-nya itu diadakan pada saat PPL 1 Bu ya. Yaitu gimana Bu? Ulangi Bu. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa diusahakan PTK-nya itu diadakan di PPL 1 atau di RPP 1. Ya, terus? Nah, bagaimana kalau misalnya Bu, kemarin kan di proposal PTK itu saya sudah terlanjur membuatnya itu RPP PTK saya itu di siklus 1 RPP saya siklus RPP 1 PTK saya ngambilnya di RPP kedua sama ketiga. Karena di RPP 1 itu saya menganggap itu adalah penilaian pra penelitian gitu Bu. Sebelum penelitian itu yang saya gunakan yaitu RPP 1. Kemudian RPP 2 saya gunakan di siklus 1. RPP 3 saya gunakan di siklus 3. Bagaimana kalau sudah terlanjur Bu dibuatkan di proposal seperti itu? Oke, itu aja pertanyaannya. Terus masalah ini juga Bu, on kamera itu kan saya ini satu RPP satu kali pertemuan itu 4 kali 35 menit. Apakah di 140 menit itu kameranya harus on atau bagaimana Bu? Ya, baik. Pertanyaan pertama tadi kok Ibu lupa lagi. Pertanyaan pertama PTK, tadi PTK. Oke, enggak masalah ya. Mau di PTK-nya itu di RPP 2, RPP 3 berarti nanti pada saat itu kan Ibu butuh kerja keras tuh ya. Karena kan di RPP 3 itu wajib mengupload laporan PTK. Ya, itu aja sih bedanya. Kalau yang sudah melaksanakan di RPP 1, RPP 2 kan di RPP 3 itu kan agak luang tuh Bu ya. Setelah mengupload kan berarti ada waktu kita untuk menulis laporan PTK. Tapi kalau bagi Ibu Haryati berarti kan setelah mengupload Ibu masih bekerja lagi untuk menyelesaikan laporannya Bu. Iya, itu aja. Ya, itu aja. Nggak masalah Ibu mau di 2 dan 3 itu. Kenapa Ibu 1, 2 itu hanya untuk supaya ringan aja sih mahasiswa gitu ya untuk membuat laporan. Kemudian tetap on Bu. Ya, tetap on. Jadi selama 4 kali berapa tadi? 35 menit. Iya, nanti diedit karena nanti Ibu kalau ndak on gimana Ibu ngeditnya, yang mana yang mau dipotong, yang mana mau dilanjutkan kan kalau diputus juga sulit. Soalnya kan Bu ini masalah memori juga Bu sebenarnya. Ya, makanya kalau di kelas Ibu sudah tekankan jangan sampai 4 kali 30 menit. Kalau Ibu hanya 2 kali 35 menit aja. Ya. Yang waktunya 4 kali 35 itu sudah kemarin pada saat review Ibu minta selalu RPP di kelas Ibu tuh ubah menjadi 2 kali 35 menit.
Jadi tujuan pembelajarannya yang 7 itu potong lagi gitu. Jadi RPP saya ini bisa dirubah Kak Bu dengan posisi kayak gitu itu? Bisa. Soalnya kami Bisa, kemarin bisa. kesepakatan sama Pak Agusnya ya begitu. Ya, Maksudnya bisa karena komunikasikan. memang Ya, bisa komunikasikan. Bisa. dirubah 2 kali 35 Ya, menit itu ya. begitu. Bu Haryani ya. Iya Lanjut, Bu Ibu ya. Titi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti. Yang mau saya tanyakan ini Bu, tadi kan ada upload foto juga Bu ya. Untuk upload foto itu ada batas, misalnya minimal 3 foto atau maksimal 5 foto, begitu Kak Bu. Yang kedua itu di RPP 3 kita ada presentase hasil PPK Bu ya. Itu sama seperti peer teaching kemarin ya Bu. Satu-satu presentase begitu ya Bu ya. Itu saja Bu pertanyaan saya Bu. Oke. Upload foto tidak ada maksimal selama KB-nya mencukupi Bu ya. Mau banyak enggak apa-apa ya. Mau misalnya membuka pelajaran ada 3 foto gitu ya. Misalnya berdoa, mengabsen, terus apa gitu. Tentunya jangan fotonya sama terus keterangannya berbeda ya. Kita harapkan juga fotonya setiap keterangan berbeda. Jangan yang berdoa dengan misalnya mengabsen sama fotonya mengangkat tangan kan, tapi tulisannya berbeda. Nah, jangan ya. Jadi berbeda aktivitas. Kemudian inti mungkin ada 5 langkah dalam pelaksanaan inti, misalnya mengamati, kemudian menanya dan sebagainya. Nah, itu silahkan Bu ya. Nggak ada masalah selama KB-nya itu nanti memenuhi gitu ya. Ada nanti PDF-nya KB-nya itu berapa batasannya boleh. Kemudian yang berikutnya tadi apa Bu tadi RPP? Ada presentasi PPK. Apa tadi Bu? Presentasi PTK Bu di RPP. Oh iya, sama Bu, sama presentasi kalau kemarin baru proposal, kalau ini hasilnya. Ya, hasilnya itu. Hasil Maksudnya, yang Bu, dicapai maksudnya dari sama pelaksanaan seperti PTK. anu Bu. Maksudnya sama seperti komprehensif. Tidak dijelaskan dari awal kayak gitu Bu ya. Iya, langsung menyampaikan hasil PTK-nya ya, satu-satu orang, setiap satu orang menyampaikan presentasi di 2 hari itu. Oh, oke Bu, baik Bu. Ya. Oke, ya. Tadi sudah sisa 1 ya, yang resen bertambah lagi nih. Makasih Bu, tinggal terakhir Pak Samsul Palak. Untuk Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup G. Ya, betul. Setelah ini masih ada 1 materi lagi. Jadi boleh nanti ditanyakan, tidak harus ditanyakan saat ini pada saat Zoom begitu. Silakan Pak Samsul Palak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, masalah tadi sudah ada yang bertanya juga masalah siswa dalam kelas itu kan. Kebetulan di sekolah saya yang beragama Islam itu ada 10 orang. Bagaimana Bu? Bisakah kalau 10 orang? Nggak ada batas jumlahnya kan? Oke, Pak Samsul 10 aja mahasiswanya yang Islam ya? Ya. Oke, enggak masalah 10 boleh. Terus yang videonya itu bisa berjeda-jeda juga, boleh Kak Bu? Tentunya pembukaan dulu, berhenti, nanti lanjut dulu, bisa istirahat dulu maksudnya. Kayak mana itu maksudnya? Berjeda-jeda. Bapak mau melaksanakannya berapa lama? 1 kali pertemuannya? Iya. Durasi Bapak itu mengajar berapa lama? 30 menit? 70 menit? 120 menit Bu. Lama betul ya? Jadi maksudnya pembukaan dulu, misalnya kameranya kan 1, jadi maksudnya tidak lagi. Ya, enggak masalah juga. Ya, enggak masalah juga asal nanti proses editingnya bagus. Ya, Pak Samsul ya. Yang penting kami melihatnya nanti tidak berjeda-jeda. Artinya dosen itu dengan guru pamong nanti melihatnya utuh lah 15 menit itu ada pembukaannya, ada intinya dan ada penutupnya. Begitu Pak Samsul. Oh iya. Nanti Bu di editnya digabungkan gitu maksudnya. Ya, silakan. Di lapangannya silakan. aja, di lapangannya. Ya, aja. silakan itu teknisnya Bapak Samsul ya. Oh, Oke. terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang resen tinggal 1 Bu Kiki, ada Ismail. Boleh deh. Terakhir Pak Ismail silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Tapi mohon maaf sebelumnya karena lambat tadi masuk untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kami di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Jadi pertanyaan kami adalah terkait masalah pelaksanaan PPL nanti. Kebetulan yang kami ambil itu kelas 3, Bu. Kelas 3 dan informasi yang kami dapatkan oleh kepala sekolah kami, ini hari Senin sampai hari Kamis ini libur karena pelaksanaan ANBK, khususnya di Pulau Maratua kami di sini. Apakah ada solusi ketika nanti hari Kamis atau hari Jumat, hari Sabtu saya laksanakan itu PPL-nya, Bu, dan nantinya misalnya terlambat, bagaimana solusinya, Bu? Mengeditnya maksudnya. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, baik. Sebenarnya teknisnya ke Bapak ya, kalau misalnya hari Kamis itu bisa gitu menghadirkan yang satu kelas itu, Pak. Ya, kalaupun tidak bisa, berarti hari Jumat tuh ya. Hari Jumat tuh maksimal Bapak melaksanakan praktek dan langsung mengupload ya. Yang penting hari Sabtu itu batas terakhir, Pak. Batas terakhir Bapak mengupload ke sistem. Ya. Begitu. Jadi Bapak mau Jumat silahkan. Kalau misalnya masih bisa dikondisikan Kamis, prakteknya Kamis gitu ya. Mengganggu di waktu itu misalnya minta satu kelas anak untuk Bapak mengajar di sore hari misalnya jam 4 gitu ya. Atau ya hari Jumat. Pokoknya batas maksimal Bapak mengupload itu hari Sabtu itu sudah batas terakhir mengupload ke LMS-nya untuk hasil prakteknya. Gitu ya. Atau kalaupun misalnya nih ya, ini misalnya kalaupun misalnya Sabtu baru bisa ya Bapak nanti chat dengan dosen pembimbingnya di kelas bahwa Bapak mungkin Minggu baru akan menguploadnya, begitu. Ya, Pak Ismail ya. Oh. Dikomunikasikan. Jangan sampai telatnya tidak ada dikomunikasikan dengan dosennya. Oh, insya Allah nanti kami komunikasikan. Baik, ini ada baik ada chat ya untuk kelas A jenjang TK. Berarti nanti izin koordinasi dengan sekolah mitra SD yang terdekat ya. Untuk kelas A itu kan guru TK semua, silahkan nanti berkoordinasi sekolah dasar mana yang bisa bermitra untuk melaksanakan PPL. Ya, nah, nanti surat yang dibuat oleh admin kami silahkan nanti diupload dan dimasukkan sekolah mitranya. Begitu ya, ini ada di kelas A. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu hal yang ingin kami sampaikan. Selamat untuk melaksanakan PPL. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Tetap terus berjuang. Ini masih adalah langkah sesi terakhir yang juga merupakan penentuan Bapak Ibu untuk perangkat dan praktek pembelajaran yang berbasis UKIN ya, yang menghantarkan Bapak nanti Ibu sekalian untuk melaksanakan UKM PPG. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian Ibu izin wabarakatuh. tidak bisa mengikuti kelanjutannya ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Atas penyampaian materinya dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Oke, untuk berikutnya adalah penyampaian kedua dari Ibu Yunitan Aziza. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Mohon izin sebentar Mbak Kiki mau kontak Bu Eti. Ayun. Salam. Malam ya. Ya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Eti Nurbayani selaku Wakil Dekan 1 dan penanggung jawab bidang akademik PPG UINSI Samarinda. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Pengelola PPG, ada Bu Istifatun Zaka, Bapak Maulana, Bapak Muhammad Agil, dan Bu Kiki Maharani, dan Bapak Ibu peserta PPG
yang insya Allah selalu diberi kesehatan, kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan PPG ini. Amin. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya akan terganggu. Tetap semangat Bapak Ibu nggih. Insya Allah, Bu. Ini mohon maaf suara saya agak bindeng karena flu. Sama, Bu. Iya, semangat Bapak Ibu. Buat Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini saya coba share screen ya, share screen bagaimana proses PPL. Mohon izin sebentar. Izin share screen. Ya, ini karena sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ini karena saya coba di mahasiswa tahap 2 belum bisa terbuka karena modulnya baru terbuka besok. Jadi saya coba di yang tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu ada PPL praktek pengalaman lapangan PPL 1, ada yang 2 dan 3. Ini kita coba buka modul di PPL 1. Ini sama Bapak Ibu ya. Sama, sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ada RPP, ada video, ada PTK dan lembar kerja, ada review. Nah, di sini ada unduh file. Ini bisa diunduh Bapak Ibu, ini terkait tentang pelaksanaan PPL. Ya, nah ini ada lembar penilaian dan instrumen. Ini sudah dari panitia nasional ya. Ini nanti bisa ini memang folder 2021 tapi tidak berubah ya. Tidak berubah sampai 2022 ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Ini tadi bisa di-download di mana Bapak Ibu? Di klik unduh file ya. Unduh file. Nanti bisa muncul dokumen yang tadi. Ini. Dokumen LK 1, 2, 3. Tapi nanti kami buatkan juga Word-nya ya untuk LK. LK ini lembar kerja Bapak Ibu ya. Lembar kerja yang harus dikumpulkan. Kemudian ada kontrak modul. Ini adalah yang diinput oleh dosen. Kemudian ada RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, ini RPP dan perangkat pembelajarannya harus di-upload. Bisa di-upload. Klik upload RPP dan video. Nah, nanti di sini bisa diupload RPP sama perangkatnya Bapak Ibu ya. Perangkatnya wajib lengkap. Ya. Perangkatnya wajib lengkap dari soalnya, LKPD-nya maksud saya LKPD, kemudian dan lain sebagainya, perangkat pendukungnya terkait RPP tersebut. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran nanti bisa di-input ya. Bisa di-input. Ini tambah pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada temanya apa. Kemudian link YouTube-nya ya. Nanti Bapak Ibu upload videonya di YouTube ya. Di YouTube atau di Google Drive, tapi kami sarankan di YouTube. Tapi nggak apa-apa, nggak usah di-publish. Buat yang menerima linknya aja tidak masalah ya. Kemudian ada choose file, ini dokumentasi Bapak Ibu ya. Jadi saran kami ini bukan fotonya satu-satu diupload, bukan ya, bukan satu-satu diupload, tapi foto Bapak Ibu kopikan ke Microsoft Word ya, di Microsoft Word, kemudian nanti ditulis apa namanya, ini mungkin lagi pembukaan, kemudian nanti upload foto selanjutnya sama di file yang sama, satu Microsoft Word, kemudian nanti diberi nama, diberi caption, kemudian dari Microsoft Word tersebut di PDF-kan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang untuk upload foto dokumentasi, karena formatnya adalah PDF. Jadi dari foto, kemudian di-copy ke Word, kemudian dikasih caption, kemudian Word-nya diubah menjadi PDF. Begitu Bapak Ibu? Siap. Iya, Bu. Oke. Kemudian ada PTK dan lembar kerja. Ya, ada PTK, upload PTK dan lembar kerja. Kita coba, belum bisa.
Oh, karena hanya satunya. Ini file PTK-nya bisa diupload, kemudian file lembar kerjanya ya. Ini kita coba lihat ya. Ini PTK yang awal ya. Kemudian nanti file lembar kerjanya, nanti dokumennya, file dokumennya saya kirim di grup ya, Bapak Ibu. Dokumen untuk contoh LK ya. Tadi sebenarnya di awal juga sudah ada yang ini ya, yang ini ada, tapi ini masih berbentuk PDF. Nanti kami sharekan yang berbentuk apa namanya? Word. Okay. Kemudian di review. Nah, di review nanti Bapak Ibu Zoom seperti biasa ya, dengan Bapak Ibu dosen pembimbing PPL dan Pamong. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait tentang sistem? Nanti tutorial ini juga akan kami sampaikan di grup ya Bapak Ibu ya. Dan ini recordingnya nanti kami sampaikan juga. Oke, terima kasih. Mau ke Bu Yunita. Terima kasih penyampaiannya Ibu Yunita. Bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, prosesnya tetap sama, silakan raise hand, kemudian nanti akan kami sebutkan begitu namanya, dan silakan mengajukan pertanyaan. Monggo, ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas terkait penggunaan LMS? Oh, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih untuk kesempatan kedua kalinya. Tadi saya merasa sudah cukup jelas dari penjelasan Ibu Yunita terkait pelaksanaan nanti PPL dan proses unggah atau upload filenya di LMS. Cuman begini Bu, kalau misalnya ini recording ini di-upload ke YouTube lalu di-share ke kami, dari penjelasan Bu Eti tadi mungkin agak terlalu panjang Bu. Mungkin sebaiknya di khusus penjelasan Bu Eti lain sendiri linknya, dan khusus penjelasan Bu Yunita lain sendiri linknya. Jadi teman-teman nanti yang masih merasa bingung masalah pelaksanaan itu tidak terlalu jauh menunggu tampil itu, walaupun bisa di skip. Saya yakin bisa di skip, tapi teman-teman itu mungkin ada permasalahan ringan lah atau apalah sehingga tidak lancar dalam melihat video tersebut. Mungkin sebaiknya yang bagian penjelasan Bu Yunita nanti bisa dipotong Bu untuk link tersendiri di YouTube. Jadi teman-teman mudah untuk membuka. Saya rasa itu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas masukannya. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tidak ada, sudah cukup jelas. Mohon izin menyampaikan sedikit, Mbak Bu Kiki. Bapak Ibu, bagi yang belum dinilai ya, bagi yang belum dinilai oleh dosen tugas-tugasnya, nanti akan kami gerilya juga ke Bapak Ibu dosen untuk segera menilai, karena nilai itu adalah persyaratan untuk mengikuti UKIN dan UP. Nanti akan kami beri suratnya ya, sembari kami cek juga di sistem siapa yang belum dinilai seperti itu. Kemudian terkait tadi yang penilaian teman sejawat yang belum dinilai ya, atau yang double ya, double itu sebenarnya bisa Bapak Ibu, bisa diklik cari teman yang lain, apa ya bahasanya sebentar mapping Bu. Ya mapping ya itu mappingnya diklik lagi ya, mapping ulang itu bisa diklik lagi Bapak Ibu. Nanti apabila masih dapat teman yang sama, berarti memang sudah tidak bisa mapping, tetapi tidak masalah karena ini penilaian teman sejawat ini sistemnya hanya Bapak Ibu mereview punya teman, punya rekan Bapak Ibu, tapi ini tidak masuk dalam penilaian atau rekap penilaian seperti itu. Ini kan masuknya maksud dari review penilaian teman sejawat ini biar punya teman saya itu seperti ini, mungkin punya saya kurang hal A, B, C. Nah, ini kan bisa untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya penilaian teman sejawat ini tidak masuk dalam rekap nilai. Begitu nggih? Kemudian terkait tentang surat izin Bapak Ibu, setelah ini akan kami share ke Bapak Ibu link ya, link untuk pendataan. Jadi nanti ada link nama,
kemudian bidang studinya apa, kemudian sekolah tempat mitra PPL, bukan sekolah asli Bapak Ibu. Kalau misalnya memang PPL-nya di sekolah asli, silakan diketik di sekolah asli. Kalau misalnya sekolah mitranya beda, silakan ketik sekolah tempat PPL Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti insya Allah besok dari data yang kami terima, nanti mungkin berakhirnya penginputan data di jam 8 malam. Besok nanti akan kami coba share ke Bapak Ibu ya di dalam Google Drive ya, melalui Google Drive file tersebut surat izinnya, surat izin melaksanakan PPL pada tempat tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apabila ini Bapak Ibu ketua kelas ya, khususnya kepada ketua kelas, apabila ada kendala Bapak Ibu, apabila ada kendala boleh japri kami ya, boleh japri kami. Ini sepertinya semenjak Lokakarya grupnya jadi sunyi senyap ya. Karena mungkin kendala atau memang pelaksanaannya sudah dihandle oleh dosen, tapi misalnya ada kendala apapun, misalnya sistem atau seperti apa, tidak bisa upload dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan di grup ini. Dan ini mulai banyak yang japri ke kami. Penyampaian permasalahan boleh di grup Bapak Ibu ya, di grup saja, takutnya satu dan lain sebagainya itu permasalahannya sama seperti itu. Kemudian ini memang banyak sekali Bapak Ibu peserta PPG, mahasiswa PPG yang mungkin tinggalnya di pedalaman Bapak Ibu ya. Ya memang ini kendala daerah 3T memang seperti itu, ada yang di Mahulu, ada yang Berau pun ada yang di pulau-pulau kecil Bapak Ibu ya. Dan di Tanah Tidung juga nanti Bapak Ibu ini sangat kami sarankan mungkin ketika untuk pelaksanaan ini kan kita masih bisa lobby ya, lobby ke LPTK, lobby ke dosen. Tapi nanti ketika pelaksanaan UKIN sudah tidak bisa Bapak Ibu, karena semuanya ini dihandle oleh Kemendikbud. Untuk sekarang Kemenak ini untuk UKIN dan UP semuanya masih di Kemendikbud. Jadi kami sarankan nanti mungkin ketika UKIN Bapak Ibu hijrah sebentar ya, hijrah sebentar. Turun ke kota. Iya, turun ke kota. Ini demi demi kelancaran Bapak Ibu juga, karena timing untuk upload video, untuk edit video, timing untuk upload RPP, untuk edit RPP itu sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Sangat-sangat terbatas, hanya 2 hari. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berusaha untuk turun ke kota atau mencari jaringan yang baik. Karena memang kalau UKIN dan UP ini Kemendikbud agak strict sekali ya, agak strict sekali. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu diberi dispensasi oleh dosen, oleh kami yang terlambat mengumpulkan tugas masih bisa. Tapi nanti untuk UKIN dan UP sudah tidak bisa Bapak Ibu. Karena nanti di UKIN, karena UKIN dan UP itu sistemnya online, jadi kalau misalnya tugas yang diupload itu telat ya, tugas yang diupload itu telat, maka mahasiswa sudah tidak bisa upload dan dosen tidak bisa menilai, langsung tertutup sistemnya Bapak Ibu, langsung tertutup. Dan ini kan kasihan sebenarnya, kami sebenarnya sangat-sangat ya kasihan ke Bapak Ibunya juga nanti kalau misalnya kalau tidak terupload tugasnya, tidak bisa ternilai, maka tidak bisa lulus UKIN. Padahal Bapak Ibu misalnya dokumennya sudah ada, videonya sudah ada, cuman karena permasalahan upload saja itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa nanti tanggal UP-nya mungkin kira-kiranya nanti akan kami tanyakan lagi ke panitia nasional, mungkin di di Oktober Bapak Ibu ya, di Oktober selesai pelaksanaan PPL. Biasanya ada jeda 3 hari selesai pelaksanaan PPL, itu nanti akan ada UKIN kemudian UP ya. Ini bukan masalah Bapak Ibu sudah punya dokumen kemudian masalah terkait
sudah ada dokumennya Bu, cuman nggak bisa upload karena jaringan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita perhatikan, ini yang kita hindari Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, kami tahu perjuangan Bapak Ibu sangat-sangat besar, perjuangan Bapak Ibu ini sangat berat ya, kami tahu ya, karena harus memikirkan keluarga juga, harus memikirkan anak, harus memikirkan istri, harus memikirkan suami dan lain sebagainya, dan pekerjaan sekolah lainnya. Begitu. Setuju, sepakat Bapak Ibu untuk UKIN dan UP untuk ke tempat yang lebih baik jaringannya, begitu Bapak Ibu ya. Siap. Siap ke kota Bu, siap ke kota. Ya, ini demi keselamatan kita semua. Karena jujur, kalau UKIN dan UP itu misalnya ada mahasiswa yang belum upload sekian, ini nama kami juga diupload di panitia nasional Bapak Ibu. Ini kan bawa nama kami juga ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini untuk nama kita bersama. Karena nama Bapak Ibu juga nanti diupload oleh panitia nasional, ada grup panitia nasional, ini si A belum, ini si B belum, kan nama Bapak Ibu juga nanti yang terupload begitu. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya Bu. Ya, terus semangat Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan lain? Ibu Yunita sedih. Ya, boleh. Kepada Pak Saleh Maulana, silakan. Oh, nggak jadi. Maaf ya, saya lanjutkan Bu Kiki. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Maaf, saya nggak raise hand Bu Kiki ya. Ya, Bu Eni Bu dulu. Eni. Ya, silakan Bu Eni. Jadi terkait tadi penilaian Bu Yunita, khususnya kami di kelas B, PAIB, itu waktu itu ini mungkin di sistem Bu Yunita. Jadi sebenarnya nilai saya sama teman-teman sebagian besar itu di ujian apa ya itu ya? Sebelum TAM itu apa Bu? Apa? Bukan sebelum TAM, yang pendalaman materi sebelum TAM. Tes yang per KB formatif. Tes formatif. Iya, tes formatif itu sebenarnya nilai kami sudah sesuai, tapi di average-nya itu masih banyak 50 di situ Bu Yunita. Itu nanti di chat di grup Bu ya, di chat di grup. Mungkin itu ada akun dosennya, soalnya masih banyak, artinya yang soal yang dibuka itu tidak sesuai dengan average yang di sistem seperti itu. Nanti disampaikan aja kelas B, modul siapa, dosen siapa, begitu aja. Iya, gitu aja. Makasih Bu Yunita ya. Yuk. Oke, terima kasih Bu Eni. Yang berikutnya Pak Saleh, silakan. Ya. Yang mau tanya nih Bu, itu kan tadi terkait syarat untuk UKIN, semua nilai harus tuntas. Nah, ini ada beberapa nilai yang sampai saat ini belum diberi, termasuk misalnya diberi oleh guru pamong. Oh iya, nah, ini kan masih ongoing Pak. Ini masih ongoing ya. Nanti berjalannya waktu, ya kan masih lama, sebulan kayaknya ini PPL-nya. Nanti seiring berjalannya waktu kami juga menyampaikan lagi ke dosen dan guru pamong seperti itu. Memang karena syarat itu, jadi nanti tetap kami seiring berjalannya waktu pasti akan dinilai. Kalau misalnya yang lokakarya, PPL, lokakarya, kemudian kompre, kemudian apa kemarin, peer teaching, review belum dinilai, tidak masalah. Kalau yang ini berjalannya waktu nanti akan dinilai. Nanti pas akhir PPL nanti baru kami akan boleh hubungi kami yang belum dinilai lokakaryanya. Karena memang Bapak Ibu jujur menilai dokumen Bapak Ibu tidaklah sebentar ya. Sama Bapak Ibu kan ngumpulnya banyak tugasnya. Sama nilai kan harus satu begitu ya. Begitu Bapak. Oke. Gitu, Makasih Bu. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau sudah cukup? Bu Hasnawati, silakan Bu Hasna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya memperjelas ya, untuk praktek PPL-nya itu kan tadi dikatakan realnya kalau misalnya RPP kita 2 kali 35 menit, berarti kita
on kameranya sekitar itu juga ya, 70 menit. Nah, Iya. setelah itu kita edit. Nah, kemudian yang 70 menit ini nggak kita gunakan kah? Atau Enggak. gimana? Enggak, Bu. Yang diupload hanya sesuai yang disampaikan di awal tadi, ya. Iya. Tapi Berarti nanti, dari 70, ya, berarti dari nanti, 70 itu ke 15 gitu. ya, di-cut 3. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti untuk UKIN Bapak Ibu ya, untuk UKIN kecuali UKIN itu full. Batasnya 30 sampai 40 menit. Nah, 30 sampai 40 menit ini jangan sampai ini salah Bapak Ibu ya. Ini kemarin ada pokoknya di sebelum-sebelumnya ini ada UKIN uploadnya hanya 10 menit, dikira sama kayak PPL. Nah, ini harus digaris bawahi begitu ya, ditanda kutip digaris bawahi. Kalau UKIN nanti baru 30 sampai 40 menit, untuk PPL sesuai tadi yang diberi ketentuan oleh Bu Eti 15 menit gitu. Oke, sudah cukup jelas Bu Hasna? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada Bu. Oh, Ada, Bu. silakan Pak Ini Sulfian. melanjutkan dari Bu Hasna tadi tentang UKIN tadi. Apakah uploadan UKIN ini kita mengajar lagi Bu? Iya Pak. Di luar dari 3 tadi Bu ya? Ya. Di luar dari praktek yang 3 tadi. Iya, real. Sangat real. Ini yang benar-benar dinilai oleh panitia nasional. Kalau untuk perangkatnya Bu, RPP-nya terserah kita yang mana ya? Nanti coba kami konfirm lagi ke Bu Eti. Jadi seperti apa nanti kami arahkan kembali Pak. Untuk UKIN nanti akan ada pengarahannya sendiri. Mungkin di minggu terakhir atau di PPL ketiga nanti kami sudah mulai pengarahan UKIN. Karena preparationnya, persiapannya itu butuh waktu yang banyak juga. Begitu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Sylvia. Silakan Pak Jam'an. Suaranya Maaf, Pak Jam'an, suaranya tidak terdengar. Kedengaran Bu? Ya. Sama dengan pembahasan dari Pak Sulfi Bu. Berarti untuk UKIN ini kemungkinan besar melanjutkan dari proses PPL ya Bu. Artinya di PPL kita dibimbing. Kemudian ibaratnya mungkin nanti setelah itu ada pengarahan-pengarahan. UKIN itu baru tampilan kita secara keseluruhan sudah dinilai, begitu ya Bu? Ya, keseluruhan Pak dinilai. Makanya mungkin waktunya agak direalkan seperti kita mengajar di kelas 30 sampai 40 menit gitu Bu ya? Ya, betul. 40 menit Pak. Itu aja Bu. Ya, terima kasih. Siap. Makasih banyak Bu. Ya, Bapak Ibu bisa isi absen, Bapak Ibu di chat ya, di kolom chat bisa isi absen yang sudah di-share oleh Pak Agil. Ya Bu. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terkait proses pelaksanaan PPL Bapak Ibu nanti. Apa ada unek-unek Bapak Ibu ini mumpung online nih? Ada unek-unek apa kendala atau apa? Mungkin bebas waktu di grup nanti Bu ya, kalau saya ada pertanyaan nanti. Oh iya. Bu Rosnida. Bu Rosnida silakan. Baik, terima kasih Bu. Halo, kedengaran Bu? Ya, kedengaran. Oh ya. Saya tanya tentang penilaian Bu. Saya tinggal maksudnya saya kemarin sempat mengingat penjelasan dari Bu Yunita itu terkait yang bagian diskusi Bu di review. Nah, di review atau yang di PTK ya. Saya kan di situ kan ada itu yang tadi yang untuk diskusinya. Nah, kalau kemarin kita tuh banyak menggunakan Jitsi. Jadi karena Jitsi-nya enggak bagus, Bu, enggak bagus. Maksudnya kurang bagus. Jadi beralih ke Zoom. Seingat saya, kemarin Bu Yunita bilang setiap ada diskusi, jadi yang diisi itu pada di chat, Bu ya, kata hadir. Nah, kata hadir. Enggak, saya takut salah saja. Jadi saya sudah tidak mengisi lagi di bagian diskusi, mengisi itu di LSM-nya, di LMS-nya, maaf. Oh, salah Bu, yang di LMS yang klik hadirnya, tulis hadirnya itu di LMS. Kalau nggak di LMS-nya malah nggak bisa dinilai nanti.
sama dosen. Nah itu seingat saya lagi yang kemarin Bu Yunita jelaskan, ada saat kita diskusi begini ditulis hadir di chatnya. Jadi saya mengisinya di chat, Di Bu. LMS, Bu, di LMS. Di LMS. Jadi Iya. kayak apa tuh, Bu? Sudah terlewat, nah. Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, masih bisa kok. Masih bisa. Oh iya. Coba. Baru Atau nanti konfirm ke dosennya, ya, konfirm ke dosennya kendalanya apa memang benar tidak bisa dinilai atau seperti apa. Bapak Ya, Ibu untuk hadir bukan diisi linknya Bapak Ibu, bukan ini ya, bukan tulis hadir di chat ya. di link tadi. Iya, di link. Gimana Bu Rosnida? Udah? Iya sudah Bu. Ya. Itu aja sih. Malam Oke. baru saya perhatikan. Terima kasih Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Rosnida. Berikutnya Bu Haryani. Oke Bu, masuk lagi nih. Saya masih bingung di tadi yang proposal PTK itu loh. Nah, tadi kan di proposal PTK saya kan sudah terlanjur tuh saya tulis di situ siklus satunya tanggal 14 September, siklus 1 tuh. Nah, jadi bagaimana itu Bu? Bisa nggak dirubah itu proposalnya ya? Boleh, bisa disesuaikan. Ya, ya bisa Bu, disesuaikan aja. Sama ininya juga nggak apa-apa dirubah ya Bu ya, materinya itu ya? Kalau RPP-nya, RPP-nya. Enggak, ininya kan di situ tadi saya tentukan di situ siklus 1 saya gunakan RPP kedua. Siklus 2 saya gunakan RPP 3. Bisa enggak kalau saya larikan ini, takutnya saya enggak kekejar waktu nanti Bu buat laporannya. Karena mengingat jaringan saya di sini juga kadang hilang gitu. Nah, hilang seharian full kadang kayak gitu. Jadi takutnya enggak kekejar. Misalnya nih, saya ganti siklus 1 saya gunakan RPP 1. Siklus 2 saya ganti RPP 2. Bisa enggak itu Bu ya? Sejatinya bisa, tapi nanti coba konsul lagi ke dosennya. Dosennya siapa, Bu? Pak dosen apanya ini? PPL-nya kah? PPL sama, Bapak Ibu sama Lokakarya cuman hanya beberapa dosen. Ibu kelas berapa? Kelas D Pak Agus, Bu. Iya, berarti tetap ke Pak Agus. Oh, coba dikomunikasikan aja ke Pak Agusnya ya? Iya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Yuk. Oke, ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Samsul, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, untuk video di UPIN nanti diedit lagi sama kayak di PPL pertama kedua. Yang UKIN, Pak. Iya. Yang UKIN beda, Pak. Yang UKIN full 1 sampai 40 menit. Jadi tidak diedit lagi. Boleh diedit, iya. Editnya kan misalnya dikasih ini pembukaan, ini harus tetap dikasih caption bawahnya. Begitu. Kalau berjeda-jeda gitu nanti pas dieditnya disambungkan bisa kah? Tidak apa-apa. Harusnya tidak boleh karena real mengajar, Pak. Ya, kan real mengajar begitu. Tapi mungkin misalnya materinya terlalu panjang bisa di-cut. Gitu. Itu harus di berbagai sisi mengambil videonya Kak? Iya, karena pengambilan Angel itu kan menjadi salah satu poin juga, bukan poin penilaian ya. Dosen itu kan menilai ngelihat ini Angelnya udah bagus, penyampaiannya bagus, suaranya jelas, videonya jelas, jadi mudah dinilai. Nah, itu kan lebih baik, Pak. Jadi biasanya 2 Angel Bapak Ibu ya. Dari depan sama yang dari samping, biasanya dari arah pintu gitu. Itu Bu, masalahnya ininya Pak, kameranya kan satu aja maksudnya kan. Kalau boleh kalau satu aja nggak apa-apa, kalau punya satu mah nggak apa-apa, kalau misalnya bisa pinjem nggak apa-apa, sesuai bisanya Bapak Ibu begitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Bu Wulandari ya. Video PPL 10-15. Dulu waktu perangkat dan peer teaching lebih dari 15 menit. Iya Bu, sudah kami sampaikan ke dosen dan guru pamong itu maksimum 15 menit memang. Nah, mungkin kan kalau kayak gini kan sistemnya LPTK atau dosen masih bisa memberikan kelonggaran Bapak Ibu, tapi nanti kalau UKIN sudah tidak bisa. Nanti disesuaikan aja Bapak Ibu ya, yang PPL 15 menit. Ya. Begitu.
Oke, yang berikutnya Bu Rini silakan. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bu, saya matikan kamera karena jaringan. Begini Bu, saya dari tadi sudah memperhatikan, tapi masih ada yang saya masih bingung begitu. Nah, yang terkait PTK Bu. Nah, sejauh ini kan yang kita buat selama proses di Lokakarya itu masih berbentuk proposal PTK, masih bentuknya proposal. Nah, sementara yang saya lihat di uploadan itu bentuknya sudah dalam bentuk PTK. Nah, apakah maksudnya ini yang saya pahami, itu artinya di endingnya nanti itu sudah lengkap bentuk PTK begitu Bu ya? Ya. Berarti sudah ada di bab 3 dan seterusnya berarti sudah lengkap sampai dengan kesimpulan dan penutup begitu Bu. Betul. Untuk PPL 1 dan untuk RPP 1 dan RPP 2 boleh masih upload ininya Bu, boleh proposalnya. Proposalnya, tapi nanti Ya. yang di PPL RPP 3 ya, itu wajib sudah include semuanya. Utuh begitu, Laporan Bu, ya. laporan akhir begitulah bahasanya. Iya. bukan proposal. Oke. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Oke, ada ini di chat. ada pertanyaan di chat Bu. Yang pertama dari Pak Muhammad Idris. Dosen pengampu Bagaimana jika lokakarya pengampu beda lokakarya dengan beda? PPL, nggak masalah Pak, nggak masalah. Ini karena dosennya berhalangan, jadi nanti diganti. Ini kelas Bulina kalau nggak salah ya, dari Pak Eka diganti ke Bulina ya, Pak Muhammad Idris. Nanti nggak masalah Pak, Bulina nanti menyesuaikan, Bulinanya menyesuaikan karena dosen yang kami plotting juga sudah expert, sudah melaksanakan PPL di batch-batch sebelumnya, begitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Buhari Rahman, Bu. Mengenai Untuk UKIN RPP, UKIN nanti ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Nanti kami konsolidasikan lagi dengan Ibu WD1 dan Panitia Nasional, ya, begitu Pak. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rosnida. Bu, kembali lagi ya, lupa. Soal PTK Bu, gini nah, itu kan nanti diupload. Jadi kemarin proposal saya dengan RPP saya tuh ada sedikit perbedaan metode Bu. Jadi bagaimana tuh Bu ya? Apa sebaiknya saya merubah proposal saya? Ya, disesuaikan aja Bu. Yang bisa disesuaikan, disesuaikan. Oh iya Kak, maksud saya proposal kemarin kan sudah dinilai itu di tahapan sebelumnya yang PPK. Nggak jadi masalah Bu ya? Nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. PPL nih, Iya. ya, nanti disesuaikan. Kemudian RPP nanti untuk penanggalannya Bu disesuaikan dengan nanti kita mau melaksanakan di sekolah Bu ya? Iya. Ah iya, jadi tanggal berapa akan kita laksanakan, segitulah penanggalannya. Iya. Ini ada lagi PPL 1 dan 2 itu sudah iya Pak. Nanti apa namanya turun ke lapangan atau observasinya di PPL 1 2, nanti hasilnya di PPL 3. Begitu ya, RPP 3, sorry, RPP 3. Ya Bapak Ibu ya. Menumpang PPL, apakah yang dilaporkan sekolah yang kita tumpangi atau sekolah yang sudah dilaporkan di sekolah yang sekarang, sekolah yang PPL, karena kan real, penelitiannya real, ya, untuk Ibu Tuti Tri Wahyuni. Untuk sekolah yang sekarang, sekolah yang PPL, bukan sekolah yang kemarin, ya. Berikutnya Bu Alfi, silakan. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya tentang video untuk praktek pembelajaran. Saya kemarin video praktek pembelajaran yang sudah saya upload di tugas 10 itu tidak bisa diupload di YouTube Bu. Karena kayak katanya sih kapasitasnya terlalu tinggi. Itu sebaiknya kalau video pembelajaran itu kapasitasnya berapa Bu? Padahal itu kemarin waktunya cuma 15 menit, Bu. Iya, di-reduce. Biasanya di resize, Bu. Di-resize. Jadi mungkin memang kualitasnya agak turun, tapi bisa di-resize dokumennya. Videonya. Bisa, Bu. Nanti kami coba share beberapa trik ya. Beberapa trik mungkin bagaimana cara resize video ya biar bisa diupload sesuai dengan ketentuan YouTube, atau nanti misalnya ini opsi paling terakhir, kalau YouTube bermasalah bisa di Google Drive, tapi kami tidak sarankan di Google Drive,
kami lebih sarankan di YouTube. Pokoknya opsi terakhir Google Drive. Karena ketentuan Saya dari lanjutkan, panitia Bu. nasional Saya adalah kemarin uploadnya di Google Drive, tapi saya dicat sama guru Pamong, ternyata dibuka sama guru Pamong nggak bisa. Oh, Tapi linknya mungkin. sama dosennya Bisa. dicoba dibuka bisa, Bu. Oh ya, Iya. berarti ini guru pamongnya, Bu. Ya, kalau misalnya satu bisa buka, pasti yang lain bisa buka. Tapi mungkin butuh apa ya, waktu ya untuk loadingnya itu waktu. Begitu, Bu. Begitu ya, Ibu Berarti Alfi. nanti harus di-resize dulu, Bu, ya, Ya, kalau tidak terjadi. di-resize. Betul. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama. Untuk akun YouTube boleh punya teman lah, Bu. Enggak. Akun sendiri, Pak. Nanti panitia nasional menilainya bingung. Nanti ini Jadi kan gimana, sampai Bu? Kemarin kita pada waktu peer teaching itu ngirim akunnya punya teman, Bu. Soalnya Iya. punya kita nggak mau terkirim. nggak apa-apa. Kalau peer teaching, ini PPL udah mulai diganti ya. Oke. Kalau misalnya nggak bisa, nanti bikin email baru, akun baru. Kita bikin akunnya, Bu, sudah 4 laptop kita gunakan, tapi tidak bisa kemarin, Bu. Iya. Khusus peer teaching. Iya, coba lagi. Nanti Pak. Misalnya akun YouTube-nya punya anak juga nggak bisa, Bu, ya? nggak boleh. Nanti dikira anaknya yang PPG. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya, akun sendiri ya. Nanti bikin email baru, terus bikin akun lagi gitu. Biasanya ada ya, begitu ya. TTD Capsek boleh scan ya, boleh scan, tapi tetap asal TTD sama stempel boleh scan, tapi tetap atas izin kepala sekolah, bukan langsung dicomot, ditaruh gitu ya. Tetap ada ininya lah, perizinannya. Ya, Bu. Gitu ya. Ini juga Apalagi di YouTube ada pengaturan untuk durasinya banyak upload bisa tuh. Kata Pak Rusmanto bisa. Di YouTube ada pengaturannya untuk durasi banyak bisa upload. Jadi bisa diatur Ya. gitu jumlah kapasitas. Ya Pak Rusmanto ya, ada Pak Rusmanto. Sudah coba mungkin Pak Rusmanto ini ya. Sudah, Bu, sudah. Iya, nah itu bisa tanya tips and triknya ke Pak Rusmanto. Itu ada konfirmasi emailnya lagi, Bu. Pakai nomor HP, terus Oh setelah iya, betul. Nah, setelah itu bisa mau sejam, mau 2 jam bisa. Nggih. Oke. Ya, ini kami coba tadi juga di YouTube-nya PPG juga begitu. Harus ada confirm email dan nomor kontak. Nggih. Ada kodenya nanti masuk ke SMS kan biasanya. Nggih. Ya, oke, terima Makasih. kasih. Ya, makasih Pak. Minimal siswa enggak tadi kan kita juga sudah bahas ini ya, yang minimal siswa. Sebenarnya kalau misalnya yang siswanya 3 tadi ke sekolah lain. Kalau misalnya yang ada 10 di sekolah tersebut ya 10. Tapi kalau yang ada 30 ya 30 ya semua. Sesuai rombel kelas ya Bapak Ibu ya. Kecuali misalnya yang minim sekali tadi seperti Bapak yang di Kaltara. Kalau nggak salah tadi hanya 3 bisa ke sekolah lain. Begitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas. Oh, Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar melihat yang di-share tadi oleh teman Bu terkait masalah skenario PPL. Itu ada nomor 1 waktu praktek pengalaman lapangan atau PPL 1, sedangkan di nomor 2 juga PPL 1 juga, Bu. Mungkin ada kesalahan di situ atau iya. saya Salah Pak, salah ada salah. RPP-nya kali Pak. RPP-nya Pak, PPL 1, RPP 1, yang kedua itu PPL 1, RPP 2, baru yang ketiga PPL 2, RPP 3. Oh, begitu. Tetap Iya. PPL 1 Iya. 2 kali Bu, Iya. ya. Ya, PPL 1, RPP 1. Yang PPL 1-nya memang 2 kali ya, di 1 sama 2. Tapi RPP-nya beda, RPP 1 sama RPP 2. Kemudian nanti yang di PPL 2 itu baru RPP 3. Jangan lupa penelitian di sebelumnya Bapak Ibu ya, di PPL 1 ya, penelitiannya di PPL 1. Kemudian hasilnya hasil PTK-nya bisa diupload di PPL 2 RPP 3. Begitu. Sudah cukup jelas Pak Ismail?
Iya, terima kasih Bu. Oke. Oke, yang berikutnya silakan Pak Rahman. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngewakilin teman-teman kelas F, Bu. Ada satu kendala. Tadi kan katanya Bu Eti dan Bu Yunita juga mengatakan kalau siswanya 3, kita boleh pakai sekolah mitra, Bu Yunita ya. Dan jika siswanya 10, kita pakai sekolah yang ada aja atau sekolah kita sendiri. Nah, ini persoalannya, siswanya memang ada 10, tapi ternyata sekolah teman mahasiswa saya ini kebetulan kena rehab total. Jadi siswa-siswanya lagi belajar di rumah, lagi belajar di langgar, di musola yang sekitar situ untuk digunakan pembelajaran sementara. Sedangkan kelas yang ada yang tidak kena rehab dijadikan gudang untuk penumpukan barang-barang, meja, kursi, dan sebagainya. Dan bahkan sekolah yang dijadikan tempat PPL teman saya ini tidak ada media-medianya. Seperti tidak ada LCD dan lain sebagainya untuk pendukungnya lah itu Bu Yunita. Itu bagaimana Bu Yunita solusinya? Apa tetap harus kita boleh bermitra dengan sekolah terdekat atau bagaimana? Boleh, sangat boleh. Tadi kan udah disampaikan, sangat boleh Pak. Ini karena PPL ini kan kondisinya harus real ya, real time mengajar. Jadi misalnya karena kendala tersebut harus pindah lokasi, tidak masalah. Iya. Sama yang tadi PPL yang hanya 3 siswa tadi boleh pindah, disesuaikan saja ya. Terima kasih Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang ada di chat Bapak Ibu itu Sudah boleh dijawab. ya, sudah dijawab tadi, tapi tetap harus dengan seizin kepala Kepala sekolah. sekolah bukan asal tempel Bapak Ibu ya, tetap ada perizinan gitu ke kepala sekolah. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah tidak ada, akan kami cukupkan sampai di sini. Tapi semisal mungkin masih ada pertanyaan di luar itu, Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan tersebut di chat. Kalau saran kami, silahkan disampaikan di grup besar begitu, sehingga misal teman-teman yang lain itu mendapatkan kesulitan yang sama, itu sudah ada jawaban yang sama pula begitu. Jadi tidak perlu dari pengelola untuk menjawab berkali-kali gitu ya. Last word Mbak Kiki ya. Baik Bapak Ibu mahasiswa PPG UINSI Samarinda yang kami banggakan, Bapak Ibu sudah melewati proses ya dari pendalaman materi, kemudian lokakarya pun tahapnya sangat sulit sampai di review, kemudian peer teaching, dan sekarang sudah di PPL. Masuk ke PPL, selain ada UKIN dan UP ya. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan, selalu dimudahkan oleh Allah dalam pelaksanaan PPG ini. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Semoga sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Semoga kita diberi kesehatan semua dalam melaksanakan PPG ini. Dan semuanya dilancarkan. Baik Bapak Ibu, semua apalagi sinyal, kemudian pembuatan perangkat dan lain sebagainya. Begitu nggak Bapak Ibu? Lihatihin ya solihah ya ala qiraati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma wafiq hajatina, amin ya robbal alamin. Demikian dari kami Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu ya, tetap semangat. Kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya bisa disampaikan ke kami. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Dan berakhirnya penyampaian dari Bu Yunita, maka berakhir pula kegiatan orientasi kita pada hari ini. Pesan kami kembali pada Bapak Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan deh. Kemudian jika ada kendala, tolong segera disampaikan kepada pengelola gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mencoba untuk merich kami duluan, kami juga tidak akan tahu kendala dan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Itu kami izin undur diri. Mohon maaf apabila mungkin selama penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sama-sama Bu, sama-sama.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, assalamualaikum. Ibu jangan lupa mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.